Jika kalian di ranking terakhir atau kalian di ranking pertama, kalian udah aman itu di ranking pertama, kalian tinggal mempertahankan di SKB kalian. Tapi kalau kalian di sini di ranking terakhir, misalnya ranking terakhir, aku dulu juga ranking terakhir, kalau kalian tahu, aku masih ada harapan untuk lulus. Buktinya sekarang aku lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latongonsina. Di video kali ini akan kujelaskan bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, atau tentang sistem kelulusan CPNS, khususnya formasi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, agar kalian bisa mencapai target dan lulus menjadi seorang CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Di sini akan kujelaskan semuanya untuk kalian. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Sebelum aku jelaskan tentang sistem kelulusan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, atau bagaimana cara kita untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, di sini sedikit aku jelaskan tentang rangkaian tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya formasi penjaga tahanan dan bobot-bobot nilai yang harus kita capai. Rangkaian tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini ada dua rangkaian tes, yaitu tes SKD dan tes SKB. Sebelumnya juga ada tes administrasi, itu saat kalian mendaftar online, dan sebelumnya juga ada tes tinggi badan dan pemberkasan seperti itu. Dan untuk setelah lulus tes tinggi badan dan pemberkasan, kalian akan mendapatkan nomor ujian untuk tes SKD dan SKB seperti itu. Dan di sini berapa nilai yang harus kita capai untuk SKD dan SKB. SKD untuk CPNS tahun 2019 harus lulus passing grade, yaitu passing grade-nya adalah 271, atau ada item tesnya yaitu TWK, TIU, dan TKP, itu harus mencapai masing-masingnya passing grade seperti itu. Dan untuk tes SKB ini ada dua tes, yaitu khususnya formasi penjaga tahanan, yaitu tes SKB Kesemaptan dan tes SKB WPFK. Di sini pertama kalian untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini, kalian harus tahu nilai-nilai bobot nilai rangkaian tes itu. Untuk nilai bobot SKD ini adalah bobotnya adalah 40%, dan untuk bobot nilai SKB itu adalah totalnya 60%. Jika kalian di ranking terakhir atau kalian di ranking pertama, kalian udah aman itu di ranking pertama, kalian tinggal mempertahankan di SKB kalian. Tapi kalau kalian di sini di ranking terakhir, misalnya ranking terakhir, aku dulu juga ranking terakhir, kalau kalian tahu, aku di ranking terakhir dan aku mengejarnya di SKB seperti itu. Dan kalau kalian yang senasib sama aku dulu di ranking terakhir, di ranking terakhir itu nilai kita paling bawah seperti itu, bagaimana yang kita lakukan untuk lulus. Untuk SKD ini nilainya adalah 40%. Jadi SKD ini nilainya sangat kecil, 40% bobot nilainya. Jadi tidak masalah kalian walaupun ranking terakhir, kalian masih ada harapan untuk lulus. Contohnya aku juga di ranking terakhir, aku masih ada harapan untuk lulus. Buktinya sekarang aku lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalian yang ranking terakhir masih ada harapan untuk lulus. Yang kalian lakukan, kalian harus mengejar nilai kalian, mengejar ranking kalian di tes SKB, SKB Kesemaptan, dan tes SKB WPFK. Di tahun 2019 tes SKB Kesemaptan ini bobot nilainya adalah 60%, dan tes SKB WPFK bobot nilainya adalah 40%. Totalnya 100%. Dari tes SKB ini diambil lagi bobot nilainya 60%. Dari sanalah 60%
SKB ini, kalian bisa mengejar ketinggalan kalian di SKD tadi, kalian kejar nilai kalian di SKB. Usahakan nilai kalian, fisik kalian, kesemaptan kalian, dan wawancara kalian harus tinggi agar kalian bisa mengejar ketinggalan nilai kalian di SKD. Untuk sistem kelulusan atau bagaimana cara kita lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, di sini sedikit aku jelaskan. Tadi sudah aku jelaskan tentang nilai-nilainya, yaitu nilai SKD adalah 40%, nilai SKB adalah 60%. Itu totalnya 100%. Jika kalian nilai sempurna kalian 100% seperti itu. Bagaimana kita untuk lulus? Untuk lulus kalian harus melewati tes SKD dulu. SKD ini kalau kalian sudah melewati SKD, kalian lulus passing grade dan lanjut ke dapat 3 kali kuota formasi untuk lanjut ke SKB, kalian akan lanjut ke SKB. Setelah kalian tahu nilai kalian dan tahu ranking kalian di SKD, kalian harus mencapai nilai kalian di tes SKB ini, berapa nilai kalian yang harus kalian capai. Setidaknya kalau kalian ranking yang paling bawah, kalian harus mencapai nilai yang lebih tinggi di tes SKB ini. Untuk sistem kelulusannya tadi, kalian harus melewati tes SKD dan melewati tes SKB. Di sini kalau kalian, walaupun kalian nilai tertinggi di SKD, tapi kalian tidak mengikuti tes SKB, kalian sama saja bohong, tidak akan lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalian tetap mengikuti alur tes itu semuanya. Rangkaian tes itu kalian lewati. Tes SKD ini menggunakan CAT kalian lewati dan lulus dan masuk ranking 3 kali formasi dan lanjut ke SKB. Dan kalian untuk tes SKB ada 2 tes, yaitu tes kesemaptan, pengamatan fisik, wawancara, dan keterampilan. Di sini kalian harus melewati itu semua, dan nilai kalian setelah itu kalian mendapatkan total nilai kalian, total nilai akhir kalian. Disinilah penentuan sistem kelulusannya. Untuk sistem kelulusannya di tes SKB kesemaptan tadi tidak ada sistem gugur. Semua kalian yang mengikuti tes kesemaptan, yang hadir tes kesemaptan atau yang telah mengikuti tes kesemaptan, kecuali yang tidak mengikuti, itu udah jelas gugur. Kalian yang mengikuti tetap lanjut, seberapapun nilai kesemaptan kalian tetap lanjut ke tes WPFK, SKB WPFK. Usahakan nilai kalian tinggi di tes kesemaptan ini. Kuncinya seperti itu. Walaupun kalian ragu nggak bisa wawancara, tapi nilai kesemaptan kalian tinggi, di sana pewawancara melihat fisik kalian tinggi, kesehatan kalian tinggi, fisik kalian kuat, nilai wawancara kalian bisa jadi tinggi juga. Walaupun kalian tidak mempunyai keterampilan, tapi kalian mempunyai fisik yang kuat seperti itu, kalian bisa mendapatkan nilai tinggi di wawancara dan keterampilan ini. Dan untuk tes pengamatan fisik, wawancara, dan keterampilan ini juga tidak ada sistem gugurnya. Kalian mendapatkan nilai seberapapun kalian dapat nilai, kalian akan tetap di ranking di sistem kelulusan akhir. Ketika kalian sudah mendapatkan nilai kalian, nilai akhir kalian di total SKD dan SKB tadi, dijumlahkan nilai integrasi SKD dan SKB tadi, kalian mendapatkan nilai kalian. Misalnya kalian mendapatkan nilai kalian, ada total nilai akhirnya adalah 70. Yang nilai 70 kalian tadi akan di ranking sejumlah peserta SKB tadi. Dan ranking berapa saja yang diterima untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kalian yang setelah tahu nilai kalian dan nilai teman-teman kalian sudah tahu semuanya, nanti kalian di ranking sesuai dengan kebutuhan kuota formasi itu. Semisalnya yang dibutuhkan di kanwil kalian yaitu 100 orang penjaga tahanan, jadi ranking 100 besar kalian lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya kalian tadi di ranking terakhir, yaitu ranking 200-an di SKD, tapi kalian mengejarnya di tes SKB tadi, kalian bisa fisik kalian kuat dan wawancara kalian bagus, kalian bisa masuk ranking kalian dari kuota formasi tadi. Semisalnya kuota formasinya adalah 100 orang yang dibutuhkan, kalian masuk ranking 100 atau maksimal 100 besar kalian masuk, itu kalian dinyatakan lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, setelah kalian lulus, apakah kalian aman dianggap lulus seperti itu?
belum juga. Ada tes pemberkasan atau ada sistem pemberkasan. Di sini pemberkasan kalian harus lulus pemberkasan kalian ketika persyaratan kalian tidak lengkap atau bagaimana, itu kalian bisa jadi gugur di pemberkasan, akan naik cadangannya seperti itu. Atau ada yang mengundurkan diri di pengumuman tes kelulusan akhir itu, kalian di cadangan di nomor di bawah cadangan itu kalian akan ditarik untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sistem kelulusannya adalah patokannya dengan kuota formasi kalian. Ketika kalian sudah lanjut ke SKB, kalian harus bersaing-saing untuk memperebutkan ranking kuota formasi kalian. Kalau kuota formasi kalian 70, kalian harus maksimal ranking 70. Jadi kalau kalian di SKD udah ranking 70 besar seperti itu, kalian harus mencapai nilai SKB 70 besar juga, mempertahankan itu. Aku yakin kalian bisa lulus. Untuk kalian yang di bawah ranking-ranking 70 besar seperti itu, di ranking-ranking terakhir, kalian harus mencapai nilai tes SKB itu lebih tinggi lagi, lebih giat lagi kalian belajar, dan lebih giat lagi kalian latihan agar nilai SKB kalian tinggi. Kalian pasti kalian bisa tetap memacu ranking kalian dan masuk ranking kalian dari kuota formasi itu. Kalau kalian masuk dari kuota formasi itu, aku yakin kalian pasti lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Sampai di sini saja penjelasan tentang sistem ranking dan bagaimana cara kita untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan tentang CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, komentar aja di bawah video ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Semoga kalian lulus CPNS tahun ini, semangat latihannya, terus latihan, dan capailah impian kalian. Aku, Randi Latukonsina. Sampai jumpa.